ini, ya, jadi kita masuk ke apa ya namanya, pengendalian sistem informasi, tapi untuk basisnya itu adalah yang menggunakan komputer gitu ya. Jadi di sini nanti kita mungkin akan belajar tentang bagaimana kita mengendalikan uh, sesuatu hal yang memang nanti terkait dengan hardware-nya gitu ya, si komputer sendiri. Kalau yang kemarin sudah dibahas di untuk sisi yang internal itu sudah dibahas di materi yang kemarin. Nah, untuk penggunaan komputer sendiri, ya sebenarnya dalam penggunaan komputer itu nantinya itu bisa membantu ya meningkatkan efektivitas dari pengendalian intern. Jadi pengendalian intern kemarin kan kita belajar bagaimana kita mengendalikan lingkungan yang sekitar ya. Tetapi ini akan bisa maksimal apabila nanti dibantu ya dengan menggunakan program komputer. Gitu ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana perusahaan itu bisa menggunakan beberapa jenis pengendalian yang nantinya ini dapat menjamin integritas atau menjamin dari SIA-nya sendiri. Jadi integritas dari si SIA-nya sendiri. Oke. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah pengendalian umum. Ya, pengendalian umum ini adalah pengendalian yang diterapkan di lingkungan pengolahan data. Ya, jadi memang pengendalian umum ini ya dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem ya yang ada di dalam komputer itu bisa berfungsi dengan optimal. Maka di sini menjamin bahwa seluruh sistem komputer itu stabil dan well managed. Jadi apa ya namanya? Kalau misalnya ada pengendalian umum ini, ya kita bisa menjamin gitu ya bahwa sistem yang ada di komputer tersebut itu bisa berjalan dengan optimal, ya. Kemudian juga kegiatan dari pengolahan data, mulai dari input, kemudian prosesnya, dan juga output, itu bisa berjalan sesuai dengan target atau rencana dari perusahaan. Gitu ya. Jadi memang ditujukan untuk menjamin bahwa semuanya ini berjalan dengan optimal dengan adanya pengendalian umum. Nah, pengendalian umum itu ada atau dapat dilakukan dengan cara yang pertama nanti akan mengembangkan rencana pengamanan. Yang kedua, ada pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Lalu yang ketiga, ada pengendalian proyek pengembangan. Kemudian yang keempat, pengendalian akses fisik dan juga akses logis. Kemudian pengendalian penyimpanan data. Lalu yang selanjutnya adalah ada 12. Pengendalian transmisi data, kemudian standar dokumentasi, lalu minimasi penghentian sistem, ya, atau meminimumkan penghentian sistem informasi, lalu disaster recovery plans atau rencana pemulihan dari adanya kerusakan, lalu perlindungan PC dan juga jejaring klien atau server. Lalu yang terakhir itu adalah pengendalian internet. Nah, di dalam bab ini kita akan mempelajari 12 hal ini. Gitu ya, akan kita pelajari 12 hal ini plus nanti ada pengendalian aplikasi. Oke, yang pertama dulu tadi adalah pengembangan rencana pengamanan atau ini nanti bisa disebut juga sebagai penyusunan rencana pengamanan. Ya. Nah, ada beberapa penelitian gitu ya atau beberapa kasus gitu di Amerika gitu ya bahwa hampir separuh ya hampir 50% lebih ya ada persoalan pelaporan dalam sistem informasinya itu disebabkan karena tidak memadainya pengamanan dan juga pengendalian. Jadi tidak tidak termanage dengan baik gitu ya, bahwa ada pengamanan dan juga pengendalian.
Selain itu, sebagiannya itu tidak paham gitu ya, tidak memadai adanya pemahaman bahwa konsep pengendalian dan rencana pengendalian itu penting di dalam suatu organisasi. Ya, jadi kebanyakan ya menurut studi itu ada beberapa hal yang belum memahami pentingnya dalam menyusun pengembangan rencana pengamanan. Bahwa kalau misalnya suatu perusahaan itu harus punya plan bagaimana mengamankan sistem informasi yang dia miliki. Gitu. Nah, kebanyakan kasusnya itu adalah tidak memahami hal ini. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, perusahaan itu ya tadi untuk menjamin bahwa data itu nanti bisa aman atau tidak, atau integritas dari suatu sistem itu baik atau tidak, kalau ini tidak dipahami, ya, maka ini menjadi kendala bagi perusahaan tersebut. Ya, jadi ini penting dan yang dapat diidentifikasi oleh sebuah perusahaan. Jadi memang harus dilakukan untuk plan pengembangan dari pengamanan ini. Ya, nah, rencana tersebut itu harus berjalan secara terus-menerus atau kontinu, ya. Secara terus-menerus juga harus dimutakhirkan karena kita tahu yang namanya kita ngomong berbasis komputer pasti itu akan upgrade terus-menerus. Otomatis dalam pengamanannya pun itu harus dilakukan secara terus-menerus dan diperbaharui atau dimutakhirkan. Gitu ya. Jadi harus direncanakan, kemudian dilakukan terus-menerus dan juga diperbaharui. Nah, oleh karena itu, apabila ingin melakukan pengembangan perencanaan dalam pengamanan, maka ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Yang pertama itu adalah siapa yang membutuhkan akses untuk informasi tersebut. Ya, jadi siapa ya orang-orang yang perlu untuk mengakses informasi apa gitu ya, atau informasi tersebut. Kemudian, kapan sih mereka butuh informasi tersebut? Ya, kapan? Ya. Kemudian subsistem yang mana atau sistem yang mana sih yang bisa menghasilkan informasi yang mereka butuhkan? Ya, jadi ada 4 hal sebenarnya. Siapa yang membutuhkan, lalu informasi apa yang dibutuhkan? Ya, maka di sini ada what information. Lalu ketiga, kapan informasi tersebut itu dibutuhkan? Lalu sistem yang mana atau subsistem yang mana yang dapat menghasilkan informasi tersebut? Ya, jadi ada beberapa question yang perlu dijawab kalau misalnya ingin mengembangkan atau menyusun rencana pengamanan.